Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku pasca sarjana ilmu hukum yang kami hormati, kita meneruskan lagi tentang kebijakan hukum investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Ini saya kira kuliah yang terakhir ya. Nanti akan kami berikan tugas untuk membuat makalah. Namun sebelumnya kami tetap ingin menjelaskan pada mahasiswa mengulang kembali tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu. Kemarin kuliah pertama satu buku habis. Ya. Ini tinggal lampirannya. Bagaimanapun juga saya berharap mendapatkan mata kuliah kebijakan hukum investasi ini ada minat, ada semangat para mahasiswa bagaimana agar kita menjadi juga entrepreneur, khususnya dalam penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu dilatar belakangi adanya bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar undang-undang dan Pancasila, bahwa juga sesuai dengan amanah TAP MPRS nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi kita. Ya, juga dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, termasuk juga dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Itu perlu sekali terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai definisi ini diatur di dalam pasal 1, apa yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti penanaman modal itu apa. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal itu dalam negeri maupun penanam modal asing, dan dia melakukan usaha di wilayah Indonesia. Penanam modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Yang melakukan adalah penanam modal dalam negeri dengan menanam modal dan modalnya menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Nah, penanam modal itu adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Berikutnya, penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, negara juga atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia, BUMD. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing atau badan usaha asing atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan apa yang dimaksud dengan modal? Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing atau perseorangan warga negara asing atau badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia, tapi yang sebagian atau seluruhnya dimiliki pihak asing. Kalau ada modal asing, maka ada modal dalam negeri. Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. Kemudian berikutnya tentang pasal-pasal yang mengatur tentang ini azas dan tujuan. Penanaman modal diselenggarakan berdasar atas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, tidak membedakan asal negara. Itu sudah kemarin kita jelaskan apa itu kepastian hukum dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya juga mengatur tentang apa itu namanya kebersamaan, etikat, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, dan seterusnya. Sedangkan tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemudian meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, ya, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Pemerintah mempunyai kebijakan dalam penanaman modal, maka disebut undang-undang ini atau mata kuliah ini kebijakan. Kebijakan dalam penanaman modal, kebijakan hukum dalam investasi. Investasi itu ya penanaman modal itu. Pemerintah menetapkan kebijakannya apa? Satu, mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif dan mempunyai daya saing, mempercepat peningkatan penanaman modal. Mempercepat peningkatan penanaman modal. Kemudian kebijakan dasar modal itu pemerintah menetapkan kebijakan. Ya. Berikutnya pasal 5 bentuk badan usaha. Ini yang penting ini. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan bentuk badan usaha atau yang berbentuk badan hukum. Tetapi untuk penanam modal asing wajib ya bentuknya PT, perseroan terbatas. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham atau melakukan cara lain. Perlakuan terhadap penanam modal, pemerintah memberi keperluan yang sama. Ya, dimaksud sama itu apa? Sama adalah mereka pasal 7 dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisme atau pengambilan hak kepemilikan, pemerintah memberikan kompensasi. Jadi kalau nanti ada nasionalisasi, pemerintah memberikan kompensasi. Dan itu harus berdasar undang-undang. Ya. Penyelesaiannya dilakukan musyawarah, tapi kalau tidak bisa, ya dengan arbitrase. Penanaman modal dapat mengalihkan aset yang dimiliki kepada pihak lain
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan aset yang tidak termasuk merupakan aset negara. Baik. Berikutnya mengenai penanam modal diberi hak melakukan transfer dalam valuta asing terhadap apa saja ini? Modal, keuntungan, bunga bank, dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku, penggantian barang model dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal, tambahan dana, cara pembayaran kembali pinjaman, dan seterusnya. Yang penting di sini bahwa kita sepakat kalau ada orang menanam modal asing harus berbadan hukum. Nah, nanti tugasnya itu termasuk di situ. Ya, sekalian saya buka tugasnya nanti dalam mata kuliah ini itu hanya satu topik, tanggung jawab pelaksanaan CSR, Corporate Social Responsibility, pada perusahaan PDAM atau PMA, PMDN atau PMA, bebas. Nanti ditambah studi kasus di mana yang saudara nanti inginkan. Tapi judulnya, topiknya adalah bisa sub topik, tapi tanggung jawab perusahaan, ya, pelaksanaan CSR pada perusahaan apa. Ini nanti bisa dibuat 10 halaman. Bagaimana cara membuat makalah nanti akan kami jelaskan, ya. Dan ini tugasnya kalau sudah dikumpulkan sebelum kuliah berakhir, barangkali nanti ada kesempatan lain kita bisa diskusi bersama. Kalau tidak, ya tugasnya mengumpulkan. Sedangkan untuk mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis, nanti beberapa mahasiswa yang mengusulkan Zoom, suatu saat kita akan kuliah Zoom. Dan ini untuk mata kuliah kebijakan hukum investasi, mohon maaf belum bisa. Kira sekalian, bagaimana tentang ketenaga kerjaan? Di dalam pasal 10 disebutkan perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan warga negara Indonesia. Tapi juga dia berhak untuk menggunakan tenaga ahli dari asing, ya, karena jabatan tertentu, karena keahlian tertentu. Tetapi di sisi lain penanam modal ini wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia. Caranya bagaimana? Dengan melalui kompensasi atau pelatihan. Dia mendirikan pelatihan, mengadakan pelatihan sesuai dengan perundangan. Itu pasal 10. Berikutnya pasal 12. Semua bidang usaha jenis usaha terbuka untuk penanam modal kecuali, ya gitu, kalau produksinya senjata, misiu, bahan peledak, peralatan perang tidak boleh, ya. Dan usaha-usaha lain yang dinyatakan tertutup. Hak dan kewajiban tanggung jawab penanam modal, ya. Dia mempunyai hak kepastian hukum, hak perlindungan hukum, tapi juga di sisi lain bertanggung jawab tersedianya modal yang cukup, ya. Kemudian menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban yang ada di Indonesia, menciptakan iklim yang persaingan yang sehat, menjaga lingkungan hidup. Berikutnya untuk penanam modal yang mendapat fasilitas, apa saja itu? Yaitu penanam modal yang menyerap tenaga orang banyak, skala prioritas yang tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri yang pionir, dan seterusnya. Di samping itu, pemerintah memberi kemudahan pelayanan
diberikan kesempatan permohonan penanam modal berupa ada hak guna usaha, ya, hak guna bangunan, hak pakai. Ini hak-hak ini diberikan kepada penanam modal. Dipermudah izinnya. Penanam modal melakukan penanam modal di Indonesia harus sesuai ketentuan undang-undang. Betul. Kemudian untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan penanam modal, pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanam modal baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan perbankan. Dilakukan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanam Modal. Ya. Berikutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan modal terpadu hanya satu pintu, namanya Badan Koordinasi Penanam Modal, dan harus melibatkan perwakilan secara langsung setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi. Juga pemerintah harus menyediakan namanya pengembangan ekonomi khusus kawasan untuk menjaga keseimbangan. Ini tugas pemerintah, dan sanksi apabila penanam modal dalam negeri dan asing melakukan penanam modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dana tidak boleh, ya, nama orang lain, ya, harus milik sendiri. Badan usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 5 tidak memenuhi kewajiban sebagai ditentukan pasal 15, ada sanksi, ya. Tapi syaratnya, caranya harus peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembukuan kegiatan usaha, dan atau fasilitas penanam modal, termasuk sanksi administratif. Pasal 37 ini pasal peralihan. Pada saat undang-undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing sebagaimana telah dirubah Undang-Undang 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 70, Undang-Undang 167, Undang-Undang Nomor 6, 68, ya, dengan dirubah Undang-Undang 1270, sudah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan pada pengaturan undang-undang ini. Undang-undang ini berlaku sejak diundangkan. Saudara sekalian, ini selesai pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ya. Itu 40 pasal, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa nanti tugasnya untuk tugas kebijakan hukum investasi itu temanya, ya, tapi saudara bisa melakukan apa saja, ya. Tanggung jawab pelaksanaan CSR pada perusahaan. Apakah saudara milih dalam negeri atau asing yang ada di sekitar-sekitar kita, nanti survei sebentar gitu, ya. Saudara sudah bisa mulai menyusun tesis, ya. Sedangkan tesis itu nanti ada buku panduannya, buku merah, itu dipelajari karena beda antar universitas yang satu dengan yang lain, di mana kalau Universitas Muria Kudus itu bentuk catatan kaki atau footnote-nya itu di bawah. Yang lain mungkin catatan perut. Nah, kalau kadang-kala kita mau membanding-bandingkan, mau lihat untuk menjadi bahan referensi, tapi lupa tidak melihat aturannya, maka ya bisa keliru, ya. Baik, sementara diganti mau, ya, jurnal. Jadi untuk nilai dalam mata kuliah ini bentuknya hanya membuat makalah.
Baik, saudara sekalian, saya akan meneruskan bagaimana contoh membuat proposal, contoh membuat makalah. Contoh membuat makalah ini saya ambil dari referensi di internet. Contoh membuat makalah. Baik, saudara sekalian, para mahasiswa aku, tuan-tuan dan nyonya, mahasiswa program S2 UMK. Sedikit ini ada juk ini ya. Isu pendidikan kita di negara maju dengan negara berkembang itu sangat jauh. Di Cina sekarang ini yang namanya fokus pendidikannya itu mempersiapkan anak didik ke high tech. Ke high tech. Itu di Cina. Di Amerika itu memperkuat pendidikan cyber. Di Rusia pengembangan manusia diarahkan menjadi Superman. Di Singapura menjadi manajer top dunia di bidang jasa perdagangan keuangan. Sementara di Indonesia masih sedang memikirkan seragam sekolah. Ya, ini sangat prihatin kita. Baik, ini juk saja. Ini contoh dalam membuat makalah. Ya, tentunya ada judul. Ya, ini kebetulan dibuat oleh mahasiswa. Judul itu kemudian yang pertama, halaman pertama itu abstrak. Abstrak itu menguraikan tentang apa sih tujuan dalam pembuatan penelitian ini, proposal nanti. Saudara nanti kan segera akan menyusun proposal untuk membuat tesis. Terus setelah tahu tujuannya, kemudian rumusan masalahnya apa, metode penelitiannya apa. Ya, untuk makalah nanti tidak perlu disusun mengenai metodenya. Ya, kemudian hasil penelitian. Nah, dalam bab 1 namanya pendahuluan itu menerangkan latar belakang. Kenapa kok saudara memilih judul itu kan gitu. Tapi tidak boleh kemudian memilih judul ini karena perusahaannya dekat dengan kantor saya, Pak. Tidak boleh. Ada apa yang menarik ya, yang saudara bisa ajukan, ada sesuatu yang menarik. Nah, kemudian rumusan masalah itu 2 saja. Bagaimana pelaksanaannya dan faktor apa yang mempengaruhi atau kendala-kendala misalnya. Itu rumusan masalah. Itu bab 2 itu. Metode penelitian tidak usah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pembahasan saja. Ya, pembahasan langsung karena ini masih dalam proposal. Terus pembahasan ini menerangkan mengenai pelaksanaan dokumentasi maupun tadi faktor yang mempengaruhi. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan makalah. Kemudian nanti pada bab terakhirnya dibuat penutup, terus kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, bagaimana kebijakannya begini. Faktor apa yang mempengaruhi, ini faktornya. Terus memberikan saran juga 2. Ya. Nah, kemudian nanti dibuat daftar pustakanya. Tapi jangan lupa bahwa setiap lampiran yang dibuat dalam bentuk makalah tadi harus diikuti dengan catatan perut. Ya. Catatan kaki maksudnya. Kalau perut bukan untuk UMK, perut itu di tengah. Kalau kaki itu di bawah itu. Footnote. Ya, saya kira ini sudah selesai makalah mata kuliah kebijakan hukum investasi. Dan mari mulai sekarang angan-angan judulnya apa, lebih cepat, lebih baik, nilainya juga lebih baik ya. Ini ada tambahan sedikit dan
barangkali absen nanti akan secara teknis akan dibuat. Saya kira itu ya, mudah-mudahan. Iya, bukunya sudah bisa diambil di sekretariat, harganya 200 karena 2 buku ya. Saya masih ingat hitung-hitung dulu itu mahasiswa sidik tak regani 300 saake masa pandemi ya wis 200 wae ya. Segera dibeli untuk belajar sehingga sekarang udah bisa membuat makalah, dan untuk penyelesaian sengketa bisnis minggu depan kita kuliah dan nanti tugasnya di situ sudah ada dalam soal-soal sehingga kami tidak perlu mengulang-ulang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.